Saya akan lanjut ke soal nomor 2, di mana di sini kita diberikan sebuah fungsi nih. Di mana kita harus ngitung fungsi x, y, yaitu x pangkat 3 min 3x ditambah y pangkat 2. Lalu saya akan mengerjakan yang nomor A, yang bagian huruf A. Di mana kita disuruh nyari turunan parsial pertama fx sama fy. Kalau yang namanya ngitung turunan parsial, ya kita tinggal nurunin pada umumnya gitu. Saya akan bakal tulis A. Kita tulis dulu yang turunan parsial A ya. Kita nurunin fungsi ke x. Fungsi ke x. Dimana kalau kita lihat sendiri, x-nya kan ada dua nih, ada x pangkat 3 sama min 3x. X pangkat 3 kalau kita turunin itu jadi 3x pangkat 2. Jadi kita tulis nih, 3x pangkat 2, terus kita tulis kurangi 3x kalau diturunin kan cuma jadi 3. Jadi kita tulis 3. Lalu kita turunin fungsi untuk yang y. Nah, yang y. Yang y ini cuma ada y pangkat 2. Y pangkat 2 kalau diturunin itu jadi 2y. 2-nya turun, 2-nya dikurangi 1, jadi 2y. 2y. Oke. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Atau soal yang B, bukan nomor 2. Di mana di B ini kita disuruh nyari tentukan titik stasioner dari fungsi f, x, y. Oke. Kalau nggak salah, syarat untuk nentuin fungsi stasioner itu x sama y-nya tuh harus 0. Dan buat apa harus 0? Biar titik ini tuh bisa jadi minimum lokal, maksimum lokal, sama kalau nggak salah jadi titik pelana. Nah, tadi kan kita dapat nih kalau turunan parsial pertamanya itu kan kalau x itu 3x pangkat 2 min 3. Sedangkan yang y ini kita dapat turunannya itu 2y. Maka kita bakal nentuin titik parsialnya. Kalau nanti cara nentuin titik parsialnya itu gampang. Kita tulis lagi nih fungsi x-nya. 3x pangkat 2 min 3. Ingat tadi syarat dari titik stasioner itu x sama y-nya harus sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0. Terus kita tulis 3x pangkat 2 itu berarti harus sama dengan 3 dong. Maka x pangkat 2-nya harus diisi apa nih? Maka 1 dong, karena 3 kali 1 itu tetap 3. Dan 1 pangkat 2 itu tetap 3. Tapi selain 1, kita juga bisa ngisi min 1. Karena min 1 pangkat 2 itu tetap 1. Jadi 3 kali 1 tetap 3. X pangkat 2-nya kita tulis berarti 1. Berarti X-nya itu bisa jadi plus minus 1. Habis itu kita lanjutin yang FY. Yang FY kan tadi berapa? 2Y. 2Y. 2Y-nya harus sama dengan 0. Maka 2 kali berapa hasilnya 0. 0 dong. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis nih titiknya, titik stasionernya. Atau titik stasionernya lah. Berarti 1,0. Dan 1,0. Berarti titik stasionernya ini nih. Terus kita lanjut ke soal yang C. Lalu kita akan lanjut ke soal yang C, di mana di C ini kita disuruh nyari hitung turunan parsial kedua. Sedangkan tadi kita udah nyari nih turunan parsial pertamanya, yaitu si fx sama si fy. Kita ketemu kalau turunan parsial pertamanya itu 3x pangkat 2 min 3, terus yang fy itu 2y. Kalau kita mau nyari turunan parsial kedua, berarti kita perlu turunin lagi nih, 3x pangkat 2 sama min 3. Kalau fy berarti kita turunin 2y-nya. Dan untuk nyari fxy berarti kita nurunin, oh kita nyari y di x-nya. Ada nggak y di x itu? Oke, lalu kita praktekin aja lah. Oke. Pertama-tama berarti kita nyari x-nya ya. Turunan parsial si x. Berarti kan kalau kita nyari turunan parsialnya berarti itu 3x per 2 min 3. Berarti kalau kita turunin lagi 3x pangkat 2 itu kan berarti jadi 6x. Kalau min 3 berarti udah nggak ada, nggak bisa diturunin. Kalau kita cari yang turunan parsial y kedua, yaitu berapa tadi? 2y. 2y, berarti nanti jadinya cuma 2.
Jadi disuruh, oh XY ya. Berarti kita cari yang turunan parsial untuk XY. Kalau nyari yang XY itu sebenarnya simpel banget. Kayak kataku tadi kita disuruh nyari Y di X. Karena di X ini nggak ada Y, Y-nya nggak ada, maka ya dia nol. Kita tulis nol. Berarti ini dong, berarti udah ketemu nih. Fx-nya 6x, fy-nya 2, dan fx-nya 0. Berarti kita lanjut aja langsung ke soal yang D. Di soal yang ke D ini, ujilah titik stasioner apakah masuk ke minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Kalau nggak salah kita harus memakai yang namanya cara determinan. Kalau nggak salah determinannya tuh peraturannya itu harus ngaliin antara f x x parsial y yang kedua dikurangi sama turunan parsial x y pangkat 2. Ya ini kalau nggak salah kayak gini. Dan untuk tahu apakah dia minimum lokal, maksimum lokal, titik pelana. Kalau maksimum lokal tuh determinannya itu harus lebih dari nol. Sama si fx-nya ini itu harus lebih dari nol. Ini biar tahu min lokal. Kalau maksimum lokal, determinannya itu harus lebih dari nol. Terus si fx-nya itu kalau nggak salah kurang dari nol. Ya, max lokal. Kalau titik pelana itu intinya D-nya, determinannya itu kurang dari nol. Gitu aja sih. Nggak berpacu sama parsial yang X. Terus kalau misal D-nya sama dengan nol, berarti ya nggak bisa disimpulin itu apa. Oke, berarti kita lanjut. Berarti kita masukin dulu rumusnya yang ini fxx sama fyy. X tadi 6x dikali 2y. Berarti, ya, berarti 6 kali 2 kurangi jadi 0 sama 2. Iya, jadi 2. 6x 6 kali 1. Oh, oke, biar gampangnya kita cari per titik aja. Tadi kan kita ketemu 2 kan, plus minus 1. Berarti 1 sama min 1. Berarti ini kita cari 1,0 dulu. Kalau 1,0 berarti kita pakai 6 kali 2 dikurangi 0 pangkat 2. Kenapa 6? Karena ini 6 dikali 1 kan 6 toh. Berarti kita tulis 6 kali 2 kurang 0 pangkat 2. Berarti kan 12. 12 ini kan lebih dari 0 nih determinannya. Sedangkan si fx-nya 6 nih. 6 kan lebih dari 0. Berarti dia masuknya ke minimum lokal. Iya benar, minimum lokal. Pokoknya D sama fx-nya harus lebih dari 0. Ini min lokal. Tadi karena kita ketemu 2 titik, maka kita cari lagi titik satunya, yaitu min 1,0. Berarti D-nya 6 kali min 1 berarti min 6 dikali 2 kurangi 0 pangkat 2. Berarti min 12. 12. Min 12 itu kan kurang dari 0. Terus fx-nya itu kan min 6 toh. Min 6 itu kan kurang dari 0 juga. Intinya kan, oh iya ya, intinya yang dilihat cuma D-nya aja. Berarti dia masuknya ke titik pelana. Di titik pelana. Oke, berarti ketemu ya. Berarti yang D ini jawabannya dia min lokal sama titik pelana. Itu doang jawabannya. Oke, tadi sebenarnya saya sudah jelasin, cuman saya pindah tempat karena yang di luar tuh udah mulai panas dan laptop saya juga udah mulai ikut panas gitu. Jadi ya udahlah kita lanjutin ke soal yang E, tapi saya juga udah ngebuat sedikit tulisan biar lebih mempermudah sama mempercepat pengerjaan saya gitu. Tapi ini nggak terlalu apa berpengaruh karena memang ini tuh sebenarnya lanjutan dari determinannya aja untuk pembuktian doang. Dan nilai fx, y ini berasal dari ini soalnya. Nah, ini dari soalnya.
Dan kita di soal yang ini cuma disuruh ngebuktiin apakah ada minimum global sama maksimum global gitu loh. Dikatakan minimum global, misal ya bisa dikatakan minimum global kalau misal ada yang lebih kecil dari hasil di fungsi itu. Dan dikatakan maksimum global kalau misal ada hasil yang lebih besar dari di fungsi tersebut. Misal di sini kan tadi kita punya dua nilai, 1,0 sama min 1,0. Di mana 1,0 itu kita ketemu kalau hasilnya tuh min 2, yaitu kita ini sebagai minimum lokalnya gitu. Dan min 1,0 itu hasilnya 2. Kalau misal kita lakuin pembuktian, misal pembuktiannya kita pakai, oh, misal kita pembuktiannya tuh pakai titik 5,0 gitu. Ini untuk ngebuktiin apakah ada nilai yang lebih besar dari 2 gitu loh. Kalau kita misal pakai 5,0, berarti kan 5, maka 3, min 3, 5, tambah 0, maka 2. Berarti 110. Nah, karena nilainya lebih besar dari 2, dan kalau misal kita lanjutin terus, biasanya nilainya lebih besar nih, lebih besar naik, 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 berarti lebih dari 2, berarti maka dia nggak bisa dikatakan sebagai maksimum global. Max global, max global itu salah. Dan untuk ngecek minimum global ya, maka kita tinggal tambahin min 5,0. Sebenarnya ini bebas, cuman saya lebih prefer ke lanjutannya aja gitu. Biar sama kayak 1,0 terus min 1,0. Berarti min 5, maka 3, 3, min 5, tambah 0, maka 2. Berarti hasilnya tetap sama, berarti min 110. Berarti dari sini kita bisa tahu nih, kalau misal ada nilai yang lebih kecil dari min 2, yaitu min 110, maka dia nggak bisa dikatakan sebagai minimum global. Yang berarti yang apa yang dia punya itu cuman ya minimum lokal gitu loh. Mohon maaf soalnya saya lagi sakit, jadi nggak, jadi ya yang dia punya cuma minimum lokal, nggak ada maksimum global dan juga nggak ada minimum global gitu loh. Karena ya ada nilai yang lebih besar dari 2 dan ada yang nilai yang lebih kecil dari min 110. Jadi bisa dibilang maruk lah. Jadi ya itu saja sih penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah, saya minta maaf banget. Masih belajar, masih memperdalami materi ini. Dan nama saya Yoga Perkasa Didi, NIM saya 1030724000106, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.